Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ukhti dan ummahat semua pada hari ini? Hari ini kita kembali meneruskan kajian kita sebagaimana biasa. Sebelum kita memulai kajian, marilah kita tundukkan hati kita hanya kepada Allah, agar memohon kepada Allah agar Allah bukakan mata hati kita, pikiran kita, sehingga kita mudah menerima apa-apa yang kita dapatkan pada hari ini, kemudian memahaminya dan mengamalkannya untuk kebaikan. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ya ukhti dan ummahat, minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai bagaimana proses penciptaan manusia. Nah, karena nanti tazkiyatun nafs ini akan berawal dari proses penciptaan manusia itu sendiri. Nah, kembali lagi kita ingatkan, ya saya akan ingatkan kembali, pada saat roh ditiupkan ke dalam jasad, kita tahu bahwa roh yang ditiupkan ke dalam jasad itu, roh adalah sangat suci, ya, merupakan fitrah dari Allah, tapi masuk dalam jasad yang berasal dari tanah yang kotor. Sedangkan roh yang suci tadi, yang berupa nur atau cahaya, yang memancarkan sebagian kecil daripada cahaya-cahaya Allah, ya, berupa Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna. Nah, ini ditiupkan ke dalam manusia, ya, sehingga manusia dengan cahaya pancaran tersebut akan senantiasa berusaha mencari kepada sumber cahaya tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meniti jalan menuju Allah tersebut, agar mencapai sumber cahaya, manusia harus mengikuti panduan agama yang lurus atau hanif, yang merupakan manifestasi dari fitrah Allah Subhanahu wa taala. Soalnya hanya manusialah yang bisa mencapai sumber cahaya itu atau fitrah tersebut dengan mengikuti panduan fitrah yang dipancarkan ke dalam diri manusia melalui agama yang lurus, yaitu Islam. Kemudian kita tahu pada saat ruh akan ditiupkan ke dalam manusia, ke dalam jasad, ya. Kemudian pada saat itu Allah berfirman, ya, di dalam surat Asy-Syams. Nah, surat Asy-Syams ini sebenarnya surat yang paling luar biasa. Kalau kita paham makna daripada surat Asy-Syams ini luar biasa, karena kalau kita lihat dari awal, surat Asy-Syams ini adalah sumpah Allah, ya, terhadap makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Ya, wasyamsi waduhaha, demi bulan apabila dia menyinari, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringi, wan nahari idza jallaha, demi waktu siang apabila dia menampakkan, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupi gelap gulita, was-samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang sangat menakjubkan,
wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Maka pada ayat ketujuhnya Allah katakan wa nafsi wa ma sawaha, ya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Nah, disinilah ya kita lihat peran daripada tazkiyatun nafs itu. Allah berfirman di sini demi jiwa, an-nafs ya, an-nafs ya, wan nafsi wa masawaha ya, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, maka dia mengilhamkan padanya yaitu dua sifat atau dua nafsu, nafsu fujur ya, wa nafsa wa nasawaha ya, fa alhamaha fujuraha. Fujurnya adalah nafsu yang membawa kepada kemaksiatan, kepada kefasikan, wa taqwaha, dan nafsu yang membawa kepada kebaikan yaitu takwa. Nah, disinilah kita berperan ya. Pada saat roh ditiupkan masuk ke dalam jasad, maka di dalam jasad ya ada dua nafsu, yaitu nafsu fujur dan nafsu takwa. Nah, pada saat nafsu fujur ini roh itu bersentuhan dengan nafsu fujur, maka itulah dia akan berubah menjadi an-nafs. Nah, disinilah dia telah bercampur, nafs ini bercampur dengan fujur, yaitu sifat yang mengarah kepada kemaksiatan karena telah bercampur dengan fujur. Nah, kemudian wataqwaha ini adalah sifat yang membawa kita kepada takwaan. Nah, jadi kita sendiri bisa merasakan bahwa di dalam diri kita ini ada dua keinginan atau dua nafsu, yang satu membawa kita kepada kebaikan, yang satu akan membawa kita kepada kemaksiatan. Ya, cobalah kalau kita renungkan. Kadang-kadang kita kepengen ngaji, satu timbul aja pikiran, gak usah lah, kan ngantuk, akhirnya gak jadi ngaji. Begitu juga kalau kita mau sholat tahajud malam-malam, ya, nafsu takwa kita udah bilang nih, aku mau sholat nanti jam 2, aku udah mau bangun, mau sholat tahajud. Tapi si fujur bilang, gak usah lah, ngantuk. Akhirnya gak jadi kita sholat tahajud. Nah, inilah dia peran daripada kedua nafsu ini. Nah, di mana kita, mampukah kita untuk mengatasinya? Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, mampukah kita untuk mengatasi ini? Nah, ini yang harus kita pahami. Ini yang dikatakan tazkiyatun nafs. Bagaimana kita membersihkan ya hati kita itu supaya kita itu lebih banyak berada kepada ketakwaan dibandingkan kepada kefujuran. Nah, kita lihat ya pada saat masuk ya ke dalam kolbu kita, ya, ke dalam hati kita ini tadi, an-nafs dan nafsu fujur dan nafsu takwa tadi. Nah, kedua nafsu ini, yang satu yang membawa kepada kebaikan ini dikendalikan oleh malaikat, sedangkan yang membawa kita kepada kefasikan atau kemaksiatan yaitu nafsu fujur ini dikendalikan oleh jin. Ya, yang dikatakan di sini jin yang mengendalikan itu namanya jin korin. Nah, dalilnya di mana bisa kita lihat? Ya, bisa kita lihat di dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf surat ke-43. Ya, surat ke-43 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaghshu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nah, jadi setannya itu adalah namanya qarin.
Ya, dia kalau ya barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih atau Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi setan yang menjadi teman karibnya inilah yang dikatakan dengan qarin.